Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu, memberi kita napas dan memberi kita kesempatan untuk kembali merenungi firman-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang sangat singkat, namun kedudukannya sangat agung. Surat itu adalah surat Al-Ikhlas. Yang menarik, para ulama memperhatikan satu keunikan. Dalam seluruh ayat surat Al-Ikhlas tidak ditemukan satupun huruf nun. Padahal huruf nun sering muncul dalam banyak ayat Al-Quran. Nun sering dikaitkan dengan isyarat diri, dengan aku, dengan keberadaan makhluk. Namun di surat ini Allah seakan sedang mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan sejati dimulai saat aku disingkirkan. Surat ini tidak sedang membicarakan manusia, tidak sedang membicarakan amal, tidak sedang membicarakan kehebatan makhluk. Surat ini hanya berbicara tentang Allah, tentang keesaannya, tentang keagungannya, tentang kemurnian tauhid. Seakan Allah berbisik kepada hati kita, jika engkau ingin mengenal aku, lepaskan dulu dirimu. Jika engkau ingin ikhlas, hilangkan dulu egomu. Inilah awal perjalanan keikhlasan. Dan dari sinilah kisah surat tanpa nun ini bermula. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita memahami keunikan surat Al-Ikhlas yang tanpa huruf nun, sekarang kita merenung sebenarnya apa makna di balik huruf nun itu sendiri. Dalam bahasa dan isyarat makna, nun sering dikaitkan dengan keberadaan diri, tentang aku dan tentang kami, tentang eksistensi manusia sebagai makhluk. Ego manusia sering halus, tidak selalu muncul dalam dosa besar, tetapi menyelinap dalam amal-amal baik. Kita salat namun ingin dipuji khusyuk, kita bersedekah namun berharap dikenal dermawan, kita berdakwah namun diam-diam ingin diakui. Disinilah nun bekerja, bukan sebagai huruf semata tetapi sebagai simbol kehadiran aku di tengah ibadah kepada Allah. Surat Al-Ikhlas mengajarkan satu pelajaran besar. Untuk mengenal Allah secara murni, ego harus dikeluarkan dari ruang ibadah. Karena selama masih ada aku, keikhlasan belum sempurna. Dan selama masih ada rasa ingin diakui, amal kita masih rapuh. Ikhlas itu bukan berarti tidak beramal. Ikhlas adalah beramal, namun hati tidak sibuk dengan hasil dan pujian. Maka bab ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar keikhlasan bukan setan di luar, melainkan ego yang hidup di dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat pertama surat Al-Ikhlas dimulai dengan satu perintah. Qul, katakanlah. Artinya kebenaran ini harus disampaikan, bukan disimpan, bukan disembunyikan. Lalu Allah berfirman, Huwa Allahu Ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Kata Huwa, Dia mengajarkan kita untuk mengalihkan pusat perhatian. Bukan lagi aku, bukan lagi manusia, tetapi Allah. Disinilah hati kita dipaksa memilih. Siapa yang sedang kita tuju dalam ibadah? Siapa yang ingin kita cari ridhonya? Tauhid tidak bisa bercampur, keikhlasan tidak bisa berbagi. Jika hati terbagi antara Allah dan pujian manusia, maka nilainya menjadi kabur. Kata ahad bukan sekadar satu. Ahad berarti tunggal, tidak terbagi, tidak diserupakan, dan tidak disekutukan. Ketika kita berkata Allah itu ahad, sebenarnya kita sedang bersumpah pada diri sendiri, bahwa dalam niat, dalam tujuan dan dalam harapan kita hanya menghadap kepadanya. Maka ayat ini mengajarkan bahwa keikhlasan sejati dimulai saat hati berani memilih Allah, meski harus kehilangan pengakuan manusia. Karena bagi orang yang ikhlas cukup Allah yang tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat kedua surat Al-Ikhlas berbunyi, Allahu Syamad, satu ayat yang pendek, namun maknanya sangat dalam. Syamad berarti tempat bergantung, tempat kembali, tempat berharap, tempat bersandar seluruh makhluk. Selama ini tanpa kita sadari, hati kita sering bergantung pada banyak hal, pada manusia, pada jabatan, pada harta, pada penilaian orang lain. Ketika dipuji kita semangat, ketika dicela kita lemah. Itu tanda bahwa sandaran kita belum sepenuhnya kepada Allah. Orang yang benar-benar ikhlas tidak goyah oleh pujian dan tidak hancur oleh celaan. Karena sandarannya bukan manusia tetapi Allah. Allahu Syamad mengajarkan kita bahwa semua kebutuhan kita ada padanya, bukan pada makhluk. Jika amal kita diterima Allah meski manusia tidak tahu, itu sudah lebih dari cukup. Namun jika amal kita dipuji manusia tetapi ditolak oleh Allah, maka itulah kerugian yang nyata. Maka ayat ini menenangkan hati kita. Tidak perlu gelisah mencari pengakuan. Tidak perlu lelah mengejar penilaian manusia. Cukuplah Allah sebagai sandaran. Dan orang yang bersandar kepada Allah tidak akan pernah jatuh meski dunia berpaling darinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ketiga surat Al-Ikhlas berbunyi, Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Ayat ini menegaskan satu hal penting. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan keturunan, tidak membutuhkan dukungan, tidak membutuhkan pembelaan. Berbeda dengan manusia, kita sering melakukan sesuatu karena ingin dikenang, ingin dilanjutkan, ingin diwariskan. Kita ingin nama kita hidup meski raga telah tiada. Disinilah ego sering bersembunyi. Allah mengajarkan melalui ayat ini bahwa keikhlasan itu murni, tidak bergantung pada balasan dunia, tidak berharap pengaruh, tidak mengejar nama besar. Jika Allah saja tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, lalu mengapa kita beramal masih berharap pengakuan dari sesama manusia? Ikhlas berarti memberi tanpa menghitung kembali, berjuang tanpa menagih pujian. Ayat ini seakan menampar hati kita dengan lembut, bahwa amal bukan untuk memperpanjang nama, tetapi untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Dan orang yang ikhlas akan tetap tenang, meski jasanya tidak pernah disebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat terakhir surat Al-Ikhlas berbunyi, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ayat ini bukan hanya tentang keagungan Allah, tetapi juga tentang standar dalam beribadah. Jika Allah tidak memiliki tandingan, maka niat kita pun tidak boleh memiliki tandingan. Tidak boleh ada dua tujuan, tidak boleh ada dua arah. Seringkali kita beramal namun hati kita membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan pujian, membandingkan pengakuan. Padahal keikhlasan tidak bisa dibandingkan, karena ia hanya dinilai oleh Allah. Jika amal dilakukan karena Allah, ia akan ringan meski berat. Namun jika amal dilakukan karena manusia, ia akan berat meski terlihat ringan. Ayat ini mengajarkan bahwa keikhlasan memiliki standar tinggi. Tidak ada campuran, tidak ada sekutu, tidak ada motif tersembunyi. Maka setiap kali kita beramal, tanyakan pada hati, untuk siapa ini dilakukan? Karena amal yang murni meski kecil, lebih bernilai daripada amal besar yang bercampur dengan ria. Jamaah yang dirahmati Allah, pada titik ini kita mulai menyadari satu hal penting, bahwa keikhlasan bukan soal menambah amal, tetapi soal mengurangi rasa aku di dalam hati. Ego manusia tidak selalu berteriak, ia sering berbisik. Masuk dengan cara yang halus dan rapi. Ia hadir ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Ia muncul ketika kita kecewa karena tidak dihargai. Ia tumbuh ketika kita berharap nama kita disebut setelah sebuah kebaikan dilakukan. Padahal amal yang benar-benar ikhlas tidak menunggu tepuk tangan, tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak pula menunggu pengakuan. Menghapus aku bukan berarti kita tidak boleh berperan, bukan berarti kita harus diam dan pasif, tetapi kita sadar bahwa semua yang kita lakukan hanyalah titipan dari Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jika Allah mencabut taufiknya, amal sebesar apapun akan terasa hampa. Orang yang ikhlas akan tetap tenang, meski amalnya tidak dikenal, tetap lurus meski jalannya sepi. Karena tujuannya bukan manusia, melainkan Allah semata. Surat tanpa nun ini mengajarkan kita bahwa semakin kecil perasaan diri, semakin besar cahaya ikhlas di dalam hati. Dan ketika aku benar-benar hilang, yang tersisa hanyalah satu niat suci, beramal karena Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perenungan surat tanpa nun. Sebuah surat yang pendek, namun syarat dengan pelajaran tentang keikhlasan. 4 ayat yang tidak menyebut manusia, tidak menyebut amal, tidak menyebut kepentingan diri. Semua ayatnya hanya mengarah kepada Allah. Inilah tauhid yang murni, inilah ikhlas yang sejati. Keikhlasan memang tidak ramai, ia tidak berisik, ia tidak selalu terlihat. Namun justru karena kesunyiannya, amal ikhlas memiliki gaung yang besar di sisi Allah. Bisa jadi amal kita kecil di mata manusia, tetapi besar nilainya di langit. Dan bisa jadi amal kita terlihat besar di dunia, namun gugur nilainya karena tercampur niat yang tidak bersih. Maka marilah kita pulang dari perenungan ini dengan satu tekad sederhana, memperbaiki niat, mengurangi ego dan belajar beramal hanya karena Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menerima amal kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.